Kawasan Seribu Rumah Gadang, destinasi wisata budaya yang menawarkan keindahan arsitektur tradisional Minangkabau dan kekayaan budaya yang masih terjaga pada saat ini. Menara Songket ikut menjadi ikon kebanggaan kami masyarakat Solo Selatan. Di menara ini kita dapat melihat keindahan alam sekitar. Tak jarang Menara Songket menjadi objek yang dikunjungi banyak orang. Seribu Rumah Gadang dan Menara Songket adalah wujud dari melestarikan budaya. Bagi kami, budaya itu seperti buku yang tidak pernah habis dibaca. Aku Radika Abiwadiansa, siswa kelas 2 di SDN 05 Pasar Model Lebu. Insya Allah tahun ini aku akan naik ke kelas 3. Aku ingin sekali menjadi pendongeng hebat. Setiap hari aku selalu menghabiskan waktu menonton dongeng-dongeng Nusantara dan memperagakannya bak seorang pendongeng. Tapi permasalahannya aku selalu tidak dapat ide dari video yang aku tonton. Jadi aku memutuskan untuk membaca buku. Tak jarang aku juga menghabiskan waktu istirahat dengan menongkrong di perpustakaan sekolah. Di antara tumpukan buku, aku menemukan buku sebagai jendela dunia. Di setiap sudut tempat ini memberikan ruang untukku dan tenggelam dengan buku-buku di tanganku. Bagiku tempat ini seperti baris-baris dalam buku yang bak spasi sehingga nyaman dibaca. Yuk ikuti keseharian Dika dalam mengembangkan literasi. Yuk! Enak. Literasi itu bukan soal bisa baca dan bisa menulis, tapi lebih dari itu. Literasi itu adalah cara kita memahami, menginterpretasi, berkreasi, berkomunikasi, berbagi informasi. Bisa baca dan bisa menulis itu ada di dalamnya. Dan rumah Bondan berada di tengah sawah yang sangat luas. Dika berkunjung ke TBM Widya Dharma Nagari yang terletak di Jorong Sungai Aro Nagari Pakanraba'a. Di taman baca ini begitu banyak koleksi yang bisa kita baca, bahkan juga bisa kita pinjam. Oke, ini adalah di TBM Widya Dharma Nagari di Jorong Sungai Aro Pakanraba'a. Saya berharap dengan adanya taman bacaan masyarakat ini bisa memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat sekitar saya di sini, karena kan sebenarnya jika masyarakat itu mau membaca, jendela dunia itu sebenarnya ada di dalam buku-buku ini. Cuman mungkin minat baca dan literasi dari masyarakat ini yang masih perlu diedukasi sehingga mereka bisa menumbuhkan minat bacanya kembali dan tidak hanya terlalu berfokus kepada gadget atau kepada Android. Jadi marilah kita mencoba membuka buku sehingga buku yang ada di sini itu bukan hanya sebagai pajangan yang bisa dipajang di lemari buku, tapi saya akan lebih senang jika buku ini dibuka, jika buku ini juga bisa berantakan karena dibuka dan dibaca, kemudian bisa menyimpulkan apa sih yang tujuan dari adanya buku ini, kemudian apa sih hasilnya dari mereka bisa membaca buku di sini. Sebenarnya banyak harapan saya dengan dibukanya
TBM ini, harapan besar saya bisa meningkatkan wawasan masyarakat sekitar sini sehingga lebih mempunyai kecakapan hidup. Mereka bisa mendapatkan kecakapan hidup. Banyak buku keterampilan, banyak buku yang akan memberikan wawasan bagaimana sih membuat ini, bagaimana sih membuat ini. Jadi marilah kesini, mari berkunjung ke sini untuk menjadi seorang pembaca buku, menjadi seorang pembedah buku mungkin, dan itu akan lebih, hasilnya akan meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang cinta buku dan mewujudkan budaya baca di masyarakat. Literasi itu sangat bermanfaat bukan hanya untuk pelajar, mahasiswa ataupun dosen dan guru, tetapi untuk semua pihak. Hal ini disebabkan karena literasi itu merupakan akar yang membuat kita menjadi berkembang dengan baik, itu melalui pemikiran. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis, tapi sebenarnya sejatinya literasi itu adalah memahami. Literasi merupakan kunci menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disebabkan karena literasi itu merupakan akar yang menjadikan seseorang menjadi lebih baik lagi dalam memahami berbagai hal. Nah, untuk itu literasi itu tidak hanya diperlukan untuk para pelajar, mahasiswa, guru dan dosen saja, tetapi semua pihak. Ada dua orang besar dari Minangkabau yang saat ini itu terkenal di dunia. Yang pertama itu Bapak Muhammad Hatta. Kita tahu sendiri Bapak Muhammad Hatta adalah sosok yang sangat literat. Bahkan dari riwayat yang beliau tulis sendiri bisa kita baca bahwa beliau rela dipenjara asalkan bersama buku. Dan itu beliau juga sangat telaten dalam menulis, begitu banyak tulisan yang beliau tinggalkan yang sampai saat ini tulisan itulah yang membuat beliau tetap hidup. Ada lagi tokoh lain yang sangat terkenal itu juga dalam literasinya, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka adalah ulama besar yang dikenal oleh orang Minangkabau tentunya dan bahkan Indonesia umumnya. Nah, selain sebagai seorang buya, beliau juga seorang penulis yang sangat handal. Kita sangat tahu begitu banyak novel-novel yang beliau tulis itu yang bestseller yang saat ini masih dibaca dan bahkan itu sudah meletus di dalam dunia perfilman juga. Dari dua tokoh menyimpulkan bahwa literasi itu adalah kunci menuju sebuah kesuksesan. Nah, pemikiran-pemikiran keduanya itu masih dipakai sampai saat ini, bahkan sudah berpuluh tahun semenjak kepergiannya. Untuk itu, mari kita dukung gerakan literasi, kita tingkatkan literasi anak-anak kita, baik dari orang tua, guru, dosen, masyarakat, pemerintah, dan semua pihak. Salam literasi. Setiap sore Dika menikmati keindahan dan kedamaian suasana persawahan bersama buku. Baca buku, buka wawasan, dan temukan potensi dirimu seperti Ahmad Fuadi, penulis yang sukses dengan dedikasi dan semangat membaca. Bahkan beliau bisa menjelajah dunia dengan literasi yang luar biasa. Aku ingin seperti Ahmad Fuadi yang menduniakan dengan literasi, menginspirasi dan terbang ke berbagai negara pastinya.